Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 10 indikator kinerja utama atau IKU Kementerian Pekerjaan Umum ya. Juga bisa dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum yang ada di berbagai daerah ya. Namanya mungkin beda-beda ya, tapi intinya adalah pekerjaan umum. Jadi 10 IKU ini saya adopsi dari KPI Kementerian Pekerjaan Umum di berbagai negara di dunia ya. Jadi di Jepang, Singapura, Korea, itu pekerjaan umum itu juga ada, Kementerian Pekerjaan Umum itu lazim ada di berbagai negara di dunia. Nah, mereka juga punya 10 KPI. Jadi KPI atau bahasa Inggrisnya Key Performance Indicators itu kalau di Indonesia kan IKU ya, indikator kinerja utama. Saya nanti tidak hanya mencantumkan IKU-nya, 10 IKU-nya, tapi juga cara target IKU-nya berapa, target idealnya, dan juga cara mengukurnya. Harapan saya nanti 10 IKU ini bisa diadopsi secara resmi oleh lembaga atau Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, dan kemudian dipublikasikan di website mereka hasilnya, ya realisasinya ya. Jadi ada angka targetnya dan juga realisasi tiap tahunnya, sehingga masyarakat publik bisa menilai kinerja Kementerian Pekerjaan Umum top marko top atau tidak gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan 10 IKU ini bisa dipakai, diadopsi, membantu peningkatan kinerja pekerjaan umum di Indonesia ya. Oke. Tapi sebelum saya mulai, saya kenalan dulu sebentar ya. Nama saya Yudianto Reksa, saya seorang konsultan manajemen. Saya sekolah S2 di Amerika dan penulis 12 buku ya. Yang paling bawah, yang paling penting itu ya. Kalau kementerian Anda atau dinas Anda atau sekjen butuh narasumber atau konsultan untuk IKU, penyusunan Renstra, penyusunan RJBP, trainer IKU, silahkan hubungi saya ya, jangan segan-segan ya, di WA ataupun email saya. Saya tunggu teman-teman ya undangannya ya. Oke. Anyway, ini materi slide presentasi dan tabel IKU-nya nanti bisa Anda download secara gratis ya. Link download ada di dalam deskripsi video ini. Materi gratisnya berisikan IKU dan target IKU untuk beragam kementerian dan dinas. Juga IKU dan target IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota atau bupati di seluruh Indonesia ya. Jadi sangat bagus materinya, gratis semua ya. Dan yang terakhir video IKU atau target IKU semua lembaga pemerintahan ada di channel YouTube saya ya. Silahkan simak dan subscribe. Jangan lupa juga like video ini ya. Video ini di like ya. Terima kasih teman-teman. Oke ya, langsung saja ya. Jadi ini IKU-nya ya. Ada 10 IKU. Kolom pertama, kolom kedua, kenapa penting, target ilustrasinya, dan cara ngukurnya. Ya. Ini sekali lagi IKU ini juga dipakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum Cina ya. Cina itu pekerjaan umumnya raksasa ya, mereka bikin jembatan terpanjang di dunia, bikin jalan tol, rel kereta api, bikin bendungan raksasa terbesar di dunia. Itu mereka IKU-nya seperti apa sih Pak Yodia? Ya seperti ini, IKU-nya sama. Semua targetnya mereka sangat ambisius ya. Jadi yang pertama, persentase kondisi jalan mantap ya, jalan raya ya, jalan nasional ya. Jadi kalau bisa jalan nasionalnya 92% mantap, survei kondisi jalan, daerahnya 85%. Ya, ini jalan raya ya, bukan jalan tol ya. Jadi dari Aceh sampai Papua kalau bisa disurvei jalan nasionalnya 92% mantap. Ini penting sekali nomor satu ini. Ya teman-teman ya. Yang kedua, tingkat kemantapan jembatan ya, semua jembatan juga 95% jembatan laik ya, inspeksi teknis jembatan, semua jembatan di seluruh Indonesia dipantau dan kondisinya layak jalan semua. Ini penting ini. Ya di Amerika itu banyak jembatan yang sudah tua. Kalau di Cina jembatannya baru semua, jadi keren-keren ya. Nomor 3, akses penduduk terhadap air minum layak. Ya ini juga pekerjaan umum menyediakan air, 90% penduduk akses minumnya layak. Kemudian akses sanitasi, ya sanitasinya juga bagus.
Ya pipa pembuangannya 85% penduduk juga bagus. Jadi tidak hanya jalan, tapi juga akses terhadap air minum dan juga sanitasi. Oke. Kemudian nomor 5 ini penting ya, penyelesaian proyek tepat waktu. Ya 90% kalau bisa, di atas 90% tepat waktu, tidak ada yang telat, tidak ada yang molor. Ya ini penting sekali nomor 5 ini. Harus efisien, tepat waktu. Sekali lagi kayak Cina itu pembangunannya tepat waktu semua. Nomor 6, proyek sesuai anggaran, ini penting sekali ya, biaya proyeknya jangan dikorupsi, jangan dimanipulasi. 90% tanpa cost overrun ya. Contoh yang pembiayaan bengkak itu banyak, proyek-proyek yang biayanya bengkak. Ya. Jadi nomor 6 ini ya, ini penting ini teman-teman ya. Tapi juga nomor 7 penting juga ya, jangan cepat, tepat waktu, biayanya sesuai, tapi mutunya amburadul. Ya 95% proyek lolos uji mutu, ini ada standarnya kan, jangan sekali lagi jangan dikorupsi ya. Jalan rayanya dikorupsi sehingga mutunya jelek, belum ada 2 tahun sudah rusak. Ini nomor 5, 6, 7 ini luar biasa, ini paling penting ini ya teman-teman ya, di Kementerian PU ini harus kerja keras supaya nomor 5, 6-nya tercapai. 5, 6, 7 ini sangat tercapai ya. Tercapai itu indikasi penting proyek kan. Tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Tiga-tiganya harus ketemu, jangan salah satu dikorbankan. Nomor 8, serapan anggarannya ya 95% terserap. Kemudian nomor 9 ini juga penting, penurunan titik rawan banjir 10-15% titik berkurang per tahun. Ya ini juga disurvei, nomor 9 ini penting ya, seringkali ini kan sekarang banyak badai, banyak siklon, global warming, di mana-mana sering terjadi bencana banjir, Sumatera, Jawa Barat, Makassar, semuanya. Ini PR-nya teman-teman PU ya, supaya titik rawan banjirnya bisa dikendalikan. Dan nomor 10 kepuasan ya, tiap tahun di survei publik, lembaga independen, 80% masyarakat happy dengan layanan publik, kualitas jalan rayanya, kualitas jembatan, kualitas sanitasi air, tidak banjir gitu ya. Jadi bikin tanggul. Oke teman-teman ya, jadi inilah 10 IKU yang lazim dipakai di berbagai negara di dunia ya. Jadi tidak usah banyak-banyak IKU-nya, cukup 10 ini saja, tapi konsisten tiap tahun jangan berubah-ubah. IKU-nya juga tidak usah banyak berubah, yang berubah targetnya makin naik kan. Tapi kalau nomor 5, 6, 7 targetnya ya juga mungkin bisa sama tiap tahun. Nah kemudian Anda copy, kemudian Anda pasang kolom realisasinya, realisasi tiap tahun 2026, 2027, 2028 sampai 2040 bahkan sama IKU-nya. Dari zaman dulu sampai hari ini ya IKU Kementerian Pekerjaan Umum itu tidak lain tidak bukan ya 10 ini. Ya teman-teman ya. Kalau Anda punya IKU lain ya cukup di Dirjen, tapi level kementeriannya cukup 10 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ya 10 ini. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, sehingga kinerja Kementerian Pekerjaan Umum di Indonesia itu makin cetar membahana, makin top marko top, jos marko jos. Oke? Terima kasih teman-teman, salam sukses, penuh kemuliaan.